manakala terjadi pelanggaran karena sesuatu hal, maka setiap anggota FPI, termasuk saya selaku ketua umum, harus siap bertanggung jawab secara hukum. Dan itu Nah, sudah karena terjadi. itu ratusan laskar FPI sudah banyak di penjara di mana tempat. Dan saya sendiri sudah 3 kali keluar masuk penjara. Artinya ini sekaligus menjawab, andai kata FPI itu sebagaimana diisukan, digembar-gemborkan, ada punya backing. Ada Jenderal X, Jenderal Y atau mantan ada jenderal anu atau pejabat anu atau menteri anu, ini semua terbantahkan. Sebab kalau FPI punya backing, laskarnya nggak bakal ditangkap. Kalau saya punya backing macam ini, saya nggak 3 kali keluar masuk penjara. Nah, jadi saya pikir fakta membuktikan dan itu sekaligus menjadi jawaban. Tapi pertanyaannya adalah apakah memang hal semacam itu kan begini, itu kan berulang. Artinya kalau misalnya hal itu tidak diperbolehkan, paling tidak kan kejadian pertama menjadi pelajaran. Katanya kalau misalnya manusia tidak akan pernah jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Itu adalah makhluk yang lain, saya nggak mau sebut binatang apa gitu ya. Tapi kan ini kejadian lagi. Walaupun belakangan ini kelihatan memang FPI agak sopan begitu, dalam tanda kutip agak baikan gitu. Gimana, Bib? Orang kan nggak salah kan orang menduga bahwa FPI memang didesain untuk melakukan tindak kekerasan. Ya, jadi begini. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa dari awal mulanya FPI ini lahir, FPI berharap bisa menjadi satu kekuatan masyarakat untuk menjadi pengontrol, ikut membantu masyarakat melakukan pengontrolan terhadap ditegakkannya undang-undang yang menyangkut daripada amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita mesti jujur, sebetulnya perundang-undangan di Indonesia ini secara umum sudah cukup baik. Artinya di sini pelacuran ada larangannya, minuman keras juga ada aturannya, perjudian juga ada undang-undang yang melarangnya, pornografi, pornoaksi, secara umum sudah cukup baik. Hanya di tingkat implementasi banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga judi bisa merajalela di mana-mana. Kemudian film porno bisa dijual dengan begitu bebas, bahkan secara terang-terangan di pasar-pasar umum. Kita bisa lihat secara terbuka dengan mata telanjang. Nah, sehingga di sini FPI melihat bahwa perlu ada satu kontrol dari masyarakat yang kuat. Bagaimana undang-undang yang sudah bagus ini ditegakkan. Tapi itu kerjanya polisi. Betul, yang tugas untuk menegakkannya polisi. Tapi kan yang mendorong polisi mesti masyarakat. Yang membantu polisi kan mesti masyarakat. Yang memperkuat polisi kan harus masyarakat. Karena polisi kan manusia juga. Ada polisi yang baik, ada polisi yang tidak baik. Nah, kalau polisi yang baik, no problem. Undang-undang tadi dikerjakan, ditegakkan secara baik-baik. Nah, adapun soal adanya laskar FPI, pimpinan FPI yang kadang-kadang harus berulang kali menghadapi kasus hukum, saya pikir ini bukan persoalan dia salah atau benar, karena kan kita punya pandangan berbeda. Menurut hukum negara kami salah, tapi menurut hukum agama yang kami yakini kami tidak salah. Ini ada perbedaan paradigma, ada perbedaan pandangan. Nah, kami hormati pemerintah yang ingin menegakkan hukumnya dan kami tetap berkeyakinan berpegang kepada hukum yang selama ini kami yakini sebagai umat Islam. Saya rasa semua warga masyarakat yang baik sepakat dengan itu. Masalahnya kemudian adalah apakah harus dilakukan dengan tindakan yang konkret. Konkret itu maksudnya kayak misalnya kalau ada polisi yang nggak benar sudah ada Kompolnas. Kalau misalnya Kompolnas tidak ada komisi di DPR yang menangani hal itu atau lapor sama pemimpinnya misalnya begitu. Itu kan bisa dilakukan. Kalau ada pelanggaran, itu kan teorinya. Nah, teorinya kan idealnya begitu. Artinya polisi nggak benar ada Kompolnas, ya kan? Kita lapor polisi nggak dilayani bisa di kejaksaan dan seterusnya dan terus-terusan. Ini kan teori indah betul ini. Tapi kita lihat praktek di lapangan tidak seperti itu. Nah, muncul pertanyaan sekarang. Bagaimana kalau penjahat dengan pejabat berkolusi? Atau berkolaborasi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Nah, itu juga jadi pertanyaan masyarakat. Nah, ini jadi fakta, sebab kalau pejabat sudah berkolaborasi dengan penjahat, maka kejahatan si penjahat pada saat kita laporkan ke penegak hukum pejabat, nggak ada artinya. Karena kejahatan mereka itu dilindungi. Nah, ini yang kita mau pecahkan. Nah, jadi bagaimana ini satu problem besar. Manakala pejabat dan penjahat tidak berkolaborasi, kita tidak punya problem. Artinya pejabat akan berpihak kepada rakyat untuk melawan kejahatan. Ya, masalah ini kan nggak akan tuntas. Artinya negara kita bukan negara Islam.
hukumnya juga bukan hukum Islam. Sementara FPI meyakini bahwa yang harus dikemukakan adalah hukum Islam, yang harus diindahkan adalah hukum Islam. Ketika itu berbenturan, berbeda satu sama lain interpretasinya, maka akan dipilih, ya akan ngulang-ngulang terus dong berarti. Akan Jadi ada begini, kejadian-kejadian yang sama terus berulang. Saya terus. ingin garis bawahi, saya sepakat Indonesia bukan negara Islam. Yap. Tapi Mayoritas. Indonesia juga bukan negara syaitan. Nah, kita mesti garis bawahi dulu. Jangan nanti ada konotasi Indonesia bukan negara Islam, berarti Indonesia boleh seenaknya begitu untuk melanggar hukum-hukum agama. Karena ada 3 landasan hukum yang diakui oleh negara. Pertama, hukum agama, kedua hukum adat, ketiga hukum sipil. Nah, ini satu yang ingin saya garis bawahi. Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia juga bukan negara setan. Yang benar, Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan. Nah, sekarang kalau kita bicara ketuhanan, apakah korupsi itu sesuai dengan nilai-nilai leluhur ketuhanan? Nah, saya mau ke arah situ tuh. Pertanyaan saya adalah, ada yang menyatakan begini, ini FPI miras dilawan, pelacuran dilawan, kemudian misalnya aliran yang sesat lagi menyesatkan dilawan. Kok nggak ada sih yang demo koruptor misalnya, atau obrak-abrik dia tuh kantor koruptor, atau obrak-abrik dia tuh orang yang menyelewengkan uang negara? Nggak ada tuh FPI. Kenapa itu kayak gitu? Kita jalan aja.